Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, barang siapa ini tidak lain adalah para terdakwa yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan. Dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Jaksa penuntut umum mencantumkan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan, yaitu ayam. Setelah diperiksa di persidangan, identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta terdakwa dan termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur barang siapa ini pun telah terbukti. 2. Unsur sengaja. Teori kesengajaan ada 3, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai keinsyapan yang pasti. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut, termasuk kriteria yang mana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa. Kesengajaan perilaku dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penyimpanan pisau lipat. Pelaku telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan rencana dan kesengajaan untuk membawa senjata ke lokasi kejadian. 2. Pemilihan waktu dan tempat. Pelaku memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan aksi kejahatannya. Dia memilih saat korban berada di kosan sendirian yang memberikannya kesempatan untuk melancarkan serangan tanpa gangguan. 3. Perbuatan pura-pura. Pelaku berpura-pura hendak pulang, menunjukkan tindakan tipu daya dan rencana untuk menyerang korban secara tiba-tiba. 4. Serangan dengan pisau. Setelah berada di dalam kamar kos, pelaku mengeluarkan pisau dari kantong celananya dan langsung menyerang korban dengan pisau tersebut. Tindakan ini menunjukkan kesengajaan dan niat untuk melukai dan membunuh korban. Yang 5. Serangan berulang. Meskipun korban mencoba melawan dengan menggigit tangan pelaku tetap melanjutkan serangannya dengan menikam korban berulang kali di bagian leher dan dada. Hal ini menunjukkan niat pelaku untuk menyebabkan luka fatal pada korban. Berikutnya, 3. Unsur direncanakan. Pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan kehendaknya ataupun membatalkan niatnya. Waktu berpikir tidak boleh terlalu lama maupun terlalu sempit. Bahwa suatu perbuatan pidana masuk dalam kategori direncanakan apabila beberapa sebelum perbuatan pidana dilakukan pada diri pelaku masih terdapat kesempatan berpikir menentukan. Jadi tindakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa suatu keadaan yang membuktikan adanya unsur perencanaan dalam kejadian peristiwa pembunuhan terhadap korban bebek yang dilakukan terdakwa Ayam Wijaya, sehingga terdakwa dapat dijerat dengan dakwaan pembunuhan berencana. Poin keempat, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pada unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa unsur ini merupakan tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya, yaitu unsur sengaja. Artinya, menghilangnya nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan dilakukan oleh pelaku perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta bahwa unsur menghilangkan nyawa dalam kasus tersebut dapat diuraikan lebih detail dengan menyertakan keterangan saksi dan bukti-bukti yang mendukungnya. Dengan demikian, unsur menghilangkan nyawa dalam kasus ini didukung oleh keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup kuat, termasuk bukti rekaman CCTV, bukti forensik, dan motif pembunuhan yang telah diidentifikasi oleh penyidik polisi. Pelaksanaan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Metro Lampung terhadap terdakwa Ayam adalah melalui langkah-langkah. 1. Jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan berdasarkan surat penyidikan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian. 2.
jaksa penuntut umum menjerat para terdakwa dengan pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya. Alat-alat bukti yang berhasil dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian ada keterangan keterangan saksi. Pertama, Budi Santoso, usia 25 tahun, alamat Jalan Cendana nomor 10 Lampung, pekerjaan mahasiswa teknik informatika. Hubungan dengan kasus, teman kos Bebek, menjadi saksi terdengarnya teriakan dari dalam kamar kos Bebek sekitar pukul 23:50, melihat ayam melarikan diri dari jendela kamar kos Bebek. Kedua, Maya Dewi, usia 22 tahun, alamat Komplek Perumahan Mandiri nomor 5 Lampung. Pekerjaan mahasiswa ekonomi. Hubungan dengan kasus, tetangga sebelah kos Bebek mendengar suara teriakan keras dari arah kos Bebek sekitar pukul 23:50, melaporkan kejadian tersebut kepada penjaga kos. Ketiga, Dwi Cahyo, usia 23 tahun, alamat Jalan Merpati nomor 15 Lampung, pekerjaan mahasiswa hukum. Hubungan dengan kasus, seorang mahasiswa yang tinggal di seberang jalan dari kos Bebek melihat sosok seorang yang keluar dari jendela kos Bebek sekitar pukul 23:55. Terlihat ada sesuatu yang mencurigakan dalam keadaan ayam yang terburu-buru. Keempat, Siti Nurjanah, usia 21 tahun, alamat Perumahan Geria Asri, Blok B2 nomor 7 Lampung. Pekerjaan mahasiswa sastra. Hubungan dengan kasus, teman kos ayam yang tinggal beberapa kos dari tempat kejadian melihat ayam berlari meninggalkan area kos Bebek pada pukul 23:55, merasa curiga dengan keadaan tergesa-gesa ayam. Yang kelima, Ahmad Pratama, usia 30 tahun, alamat Jalan Anggrek nomor 12 Lampung. Pekerjaan karyawan toko kelontong. Hubungan dengan kasus, karyawan toko kelontong di dekat kos Bebek melihat ayam meninggalkan kos Bebek dengan tergesa-gesa sekitar pukul 23:55. Merasa ada yang aneh dengan tingkah ayam saat itu. Kemudian keterangan ahli. Jaksa penuntut umum menghadirkan Dr. Riko, spesialis forensik, selaku ahli forensik yang mengautopsi korban Bebek. Kemudian surat Visum et Repertum nomor 766-Ver-RSUD JAYM-2024. Kami tim medis dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro bahwa Dr. Riko telah melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap jenazah Bebek 19 tahun yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2024 di indekosnya di Mayapati nomor 34 Lampung. Kemudian petunjuk yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah penyesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan pada terdakwa serta alat-alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kemudian keterangan terdakwa. Dalam kasus ini keterangan terdakwa yaitu ayam mungkin akan mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, pengakuan terhadap tindakan. Ayam mungkin mengakui bahwa dia hadir di tempat kejadian pada waktu kejadian terjadi. Dia bisa mengakui bahwa ada pertemuan antara dia dan korban di kamar kos korban dan bahwa ada konfrontasi yang terjadi di antara mereka. Kedua, penjelasan motif. Ayam mungkin menjelaskan bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena merasa iri dan tertekan secara finansial. Dia mungkin mengakui bahwa dia merasa cemburu terhadap kesuksesan korban dan bahwa tekanan keuangan yang dihadapi membuatnya putus asa. Yang ketiga, pengakuan atas penggunaan senjata. Ayam mungkin mengakui bahwa dia membawa pisau lipat ke tempat kejadian. Dia bisa menjelaskan bahwa dia membawa pisau tersebut untuk melindungi diri sendiri atau mungkin mengaku bahwa dia memang berniat untuk menggunakan pisau tersebut untuk mengintimidasi korban. Yang keempat, penjelasan peristiwa. Ayam mungkin menjelaskan kronologi peristiwa menurut versinya sendiri. Dia bisa menjelaskan bagaimana pertemuan di kamar kos berlangsung, bagaimana konfrontasi terjadi, dan mengapa dia merasa perlu untuk menggunakan kekerasan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan dapat membahayakan keselamatan korban
anak. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang dapat dianggap memberatkan terhadap terdakwa Ayam. 1. Motif yang kuat. 2. Tindakan keji. Hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, meskipun terdapat bukti-bukti yang memberatkan terhadap terdakwa Ayam, ada beberapa hal yang dianggap meringankan. 1. Tidak ada riwayat kriminal. 2. Usia muda. 3. Pengakuan dan kerjasama. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan dakwaan pasal 340 KUHP, pasal 193 dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro Lampung dalam sidang pada hari Jumat 5 April 2024. Metro Lampung, 29 November 2025. Jaksa Penuntut Umum Lutfi Rohim, SH, Jaksa Muda.